Om Swastiastu Awignamastu. Om Namah Shivaya. Hari ini saya ingin mengupas tentang dunia medsos atau media sosial. Saya sebenarnya pemain media sosial baru. Setelah keluar dari dalam jeruji 2020. Baru saya mulai aktif mengikuti media sosial. Ternyata dari pelajaran media sosial ini banyak sekali saya mendapatkan plus dari apa yang saya lakukan. Tetapi di balik plus ini ternyata ada minus juga yang bisa kita dapatkan. Ketika hari ini dengan pergunjingan perdebatan isu yang masih kental tentang kasus AWK yang terus-menerus bergulir, terus-menerus hangat, terus-menerus seakan-akan kasus AWK dan HK ini tidak ada putus-putusnya. Dulu berteman saya dengan seseorang, mungkin merasakan juga. Tetapi ketika ada selentingan bicara yang salah kepada idolanya, kepada orangnya, kita mulai berseberangan. Kita mulai tidak sama visi. Kita mulai merasa tidak sepaham. Kita mulai merasa bukan saudara. Begitu kerasnya pengaruh media sosial ini. Yang sebelumnya baik berkomunikasi. Ketika tahu dia mendukung salah satu, ketika tahu dia membela salah satu, kita sudah mulai renggang. Kita sudah mulai tidak sama pemikiran dan jalan kita. Gara-gara dunia sosial, medsos ini. Padahal yang ngajak bertikai, yang dipertikaikan, mungkin dia santai saja, mungkin dia biasa saja. Kita yang gaduh antar saudara. Kita yang ribut antar saudara. Ada yang ciri khasnya dengan suara keras seperti saya bisa suara keras. Ada yang ciri khasnya dengan gaya yang kasar. Ada ciri khasnya yang ngeyel, saling menjatuhkan. Terus terjadi perang statement dengan akun-akun palsu kadang-kadang. Malah akun asli pun siap berperang dengan akun-akun palsu. Kadang sampai tidak bisa tidur memikirkan apa yang diucapkan, distatementkan kepada kita. Apa yang dia lontarkan, panas hati, panas badan kita, membaca postingannya, membaca sindirannya. Terpancing provokasi kita, ribut di medsos. Sampai istri menyapa kita nggak hiraukan, anak menegur kita nggak hiraukan. Ribut kita sama istri, ribut pula sama anak. Gara-gara ngurusin medsos yang diurusin orang lain, yang diributin orang lain. Jadi saya mulai merubah cara saya. Ketika saya dicaci, ketika saya dihina, saya minta maaf. Saya turunkan tensi saya. Tapi ketika ada orang ngeyel, saya harus perjelas dan harus jelaskan. Ketika ada orang kenal tidak menghargai, saya kadang-kadang tidak terima. Karena saya rasa dia sudah kenal saya. Tetapi kenapa menjadi tidak kenal? Dia harus tahu jiwa saya. Begitupun dengan teman-teman saudara saya. Gara-gara medsos, kita bisa banyak saudara. Seperti saya. Banyak punya saudara menyamuk. Tapi gara-gara medsos, bisa juga saya harus ditinggalkan oleh nyamuk. Begitupun yang terjadi dengan AWK. Gara-gara medsos dia bisa mendunia. Bisa dicintai banyak orang waktu itu. Tetapi gara-gara medsos akhirnya dia dibully, dicaci banyak orang. Mari kita belajar dan belajar lagi untuk mengerti bagaimana mengendalikan diri dengan jari, pikiran yang turun ke jari untuk mengetik. Hilangkanlah rasa ego. Kita berpendapat, tapi jangan saling caci yang saling umpat. Akhirnya membuat kita tidak nyaman. Untuk tidur kita nggak nyaman. Keluar rumah bisa jadi kita was-was. Jangan-jangan kita diintip, jangan-jangan kita ini, jangan-jangan kita itu.
alam semesta masih berduka. Alam semesta masih merana. Alam semesta mungkin masih nunggu bagaimana kita bersikap terhadap apa ujian alam semesta. Saya sebagai orang biasa, saya ingin mengupas arti hidup, mengupas segala kehidupan, rasa persaudaraan, dan apa yang terjadi di dunia medsos saat ini. Salah berbicara, masuk penjara, padahal hanya berbicara di dalam medsos saja. Salah menulis, dicaci dan dibully. Kadang-kadang kita salah melontarkan kata yang tidak sepaham dengan yang lainnya. Kita masalah dimusuhi, kita dibully. Padahal tujuan dan niat kita tulus, ingin menyatukan, ingin membaikkan alam semesta, ingin membuat Bali aja. Tapi ada rasa kecewa dari orang-orang yang sudah merasa kecewa dengan orang yang didukung atau orang yang ingin dibaiki. Saya bilang, manusia bisa berubah. Dulu mungkin iya, dia hanya merokok saja. Dulu mungkin iya, dia seorang perokok. Tetapi dia bisa berubah. Akhirnya dia berhenti merokok. Saya terkenal dulu perokok. Sehari bisa 3 bongkos habis. 2015 saya nyatakan diri saya berhenti merokok. Dan saat itu pula saya berhenti merokok sampai dengan saat ini. Kalau orang melihat saya dulu iya, sekarang kan tidak. Begitupun cara bicara saya, gaya saya dulu iya kasar. Sekarang mungkin orang udah bilang sudah berubah. Mari kita dukung perubahan. Mari kita berikan semangat agar perubahan itu betul-betul terjadi. Mari kita gaskan ketika ingin menjadikan sebuah kebaikan. Karena pahala dari kebaikan adalah merubah orang yang tersesat atau merubah orang yang jahat menjadi orang baik, itulah pahala. Jangan selalu atau merasa mendapatkan pahala berteman dengan orang baik. Karena apa? Orang baik apanya yang dirubah? Dia semuanya sudah berubah. Semua kebaikan dia sudah bawa. Kita tidak mendapatkan pahala untuk melakukan suatu berkah. Harus kita mencari orang yang tidak baik, cari orang yang tersesat untuk kita rubah agar menjadi lebih baik dalam kehidupannya dan baik dalam prosesnya menjadi manusia. Ingat, hidup ini penuh ujian dan tantangan dalam kehidupan. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang murah, tidak ada yang gampang. Semua berkat Allah. Siapa yang tahu Ismaya Jaya dahulu dan sekarang? Siapa yang tahu Ismaya Jaya sekarang? Artinya perubahan itu bisa terjadi. Mari berjuang untuk membuat suatu perubahan. Yang salah, katakan salah, ngakulah salah. Yang benar, tetaplah berjuang untuk menegakkan kebenaran, tapi dengan cara dharma untuk mendapatkan suatu kebenaran. Tidak semua dengan cara jahat, dengan cara kasar kita mendapatkan kemenangan. Kadang cara halus, cara sopan, cara santun bisa memenangkan sebuah perjuangan dan peperangan. Saya ada kisah sedikit tentang ketika saya di organisasi. Ada organisasi A dan organisasi B, saya bilang. Dulu bertikai terus. Saya masuk ke organisasi A 2013. Akhirnya saya dapat kesempatan walaupun saya harus membuat suatu kegaduhan ikut di dalamnya. Orang dulu nggak ada yang bisa membuat A dan B ini berdamai. Orang selalu bilang, nggak mungkin. Ini sudah mengakar. Nggak akan terjadi perdamaian.
gak akan bisa menjadi baik, gak akan pernah menjadi akur dan rukun. Orang selalu berbicara begitu, termasuk petinggi-petingginya. Tapi saya yang merasa punya nilai tulus diri saya, tidak ada kepentingan apa. Siapa yang tahu saya dulu melakukan perdamaian? Siapa yang tahu perjuangan saya? Siapa yang tahu bagaimana saya berusaha untuk membuat ini menjadi damai A dan B? Kan hanya yang tahu orang-orang terdekat, Tuhan yang tahu, dan diri saya. Dari hati saya, apa sih yang saya inginkan mereka berdamai? Apakah saya ingin cari panggung? Apakah saya ingin cari tenar? Ketika itu yang saya cari dulu, mungkin saya nggak akan bisa mendamaikan. Karena sebuah proses tanpa didasari oleh ketulusan tidak akan menghasilkan. Mari yakinkan ketika orang tidak yakin untuk suatu perubahan. Nah, contoh, tidak yakin akan AWK bisa membubarkan HK. Tidak yakin Aiskon bisa keluar dari PHDI. Saya yakin dan sangat yakin ketulusan dan doa akan membawa perubahan. Saya akan berjuang setulus saya, dengan cara saya. Jangan pernah ajari cara saya melakukan sesuatu, karena saya punya cara berbeda dengan cara yang lain. Tujuan kita memang sama, tapi cara kita berbeda. Tuhan tahu, Ide Betara-Betari tahu, para lelangit leluhur tahu apa yang saya perjuangkan. Karena saya tidak berani bohong kepada beliau, dan apa yang menjadi dasar diri saya, beliau pun tahu. Itulah kupasan saya tentang dunia medsos dan pergerakan hari ini yang terus berjuang dan terus saling caci maki antar saudara. Mari hentikan itu, mari berbuat dharma, mari mengambil hikmah dari semua yang sudah terjadi. Kita serahkan sama yang kuasa, teruslah bijaksana, teruslah berkata bijak. Karena dalam kitab suci agama, ketika kesucian dan hati yang tulus, berbicara yang tulus, maka disitulah ada anugerah yang tulus akan diberikan oleh Awatara, oleh Tuhan yang Maha Esa di Sang Dewasa. Terima kasih, salam rahayu, salam damai Baliku, salam damai Indonesiaku, salam persaudaraan buat semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke.